Pemirsa, tak jarang kita dengar ketika orang tua merasa khawatir pada saat anaknya bermain air. Padahal sebetulnya ketika anak bermain air, dia belajar banyak sekali dalam proses tumbuh kembangnya. Di samping itu, ketika mereka bermain air, mereka mengembangkan seluruh potensi kecerdasan majemuknya. Misalnya pada saat anak menuang air dari satu wadah ke wadah yang lain, itu merupakan kecerdasan kinestetik dan kecerdasan visual spasial. Dia mampu mengkoordinasikan mata dan tangannya sehingga air yang dituangnya tidak tumpah. Ketika anak memahami tentang perubahan bentuk air dari berbagai macam wadah, dia sudah belajar tentang kecerdasan naturalisnya. Dan ketika anak belajar tentang kata baru, tentang kata cair, kata beku, itu merupakan pengembangan kecerdasan bahasa. Dan ada banyak lagi kecerdasan lain yang bisa dioptimalkan pada saat anak bermain air. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana di sebuah lembaga PAUD anak-anak bermain air dengan cara yang menyenangkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan majemuknya. Yuk kita lihat. Biasanya di musim hujan, anak-anak pasti senang mandi hujan, bermain dengan air yang tergenang. Mereka juga berusaha memegang air hujan. Sebetulnya apa ya yang ada dalam benak anak ketika mereka melakukan itu? Kenapa anak senang sekali bermain air? Penelitian memperlihatkan bahwa saat anak bermain air, anak belajar untuk menemukan pengetahuan baru melalui media air. Mereka belajar merasakan perbedaan suhu dan tekstur air. Ini juga dapat melatih kepekaan sensorinya. Nah, jika kita tahu apa yang ingin diketahui anak saat mereka bermain air pada waktu hujan, daripada kita melarang, lebih baik kita memfasilitasi alternatif kegiatan yang sama, yakni bermain air tetapi dengan media yang lebih bervariasi dan aman buat anak. Apa kabar? Baik. Bapak apa Baik, kabar? Bu. Terima kasih sudah datang. Ya, Bu. Kenalkan, mama saya Dian Ansoria, Pak. Iya, Bu. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya 10 tahun mendidik anak usia dini. Oh iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu dan Bapak. Iya, Bu. Nah, tadi kita sudah lihat di monitor ini bagaimana seorang anak sedang asik bermain air. Pasti ya, Pak ya, setiap anak pasti senang main air. Karena di dalam perut juga dia bersama air. Nah, ketika mereka bermain air itu tadi kita temukan kasusnya ibunya marah. Ya, padahal dia sudah pakai payung. Iya. Cuma dia main airnya ya biasalah anak ciprak-ciprak, mereka senang sekali melakukan itu. Kemudian tangannya mencoba merasakan rintik-rintik air yang jatuh di tangan gitu ya. Iya. Dan ibunya kemudian tarik dia untuk pulang karena takut masuk angin, takut bajunya kotor, capek nyucinya gitu ya. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Padahal sebetulnya bermain air itu buat anak adalah sesuatu yang bermanfaat dalam proses belajarnya. Ada banyak pengetahuan yang bisa dia gali ketika dia bermain air. Ya, Saya gimana? mau tanya nih, Bu. Kalau tadi Bu Dian bilang kan anak-anak tuh sangat suka bermain dengan air. Betul. Kebetulan saya kan dari lembaga pendidikan nih, ingin Ya. tahu sebenarnya dengan air ini bagaimana cara meningkatkan kecerdasan anak. Melalui bermain air, bagaimana kita meningkatkan kecerdasannya. Kalau Bapak gimana Pak pendapatnya tentang Begini, Bu, ya. Kalau saya sangat mau mengkhawatirkan ya, Bu. Kalau bermain air itu ya sepengetahuan saya, Bu, itu kan takut masuk angin gitu, Bu. Ya, tapi ya kalau namanya di lembaga itu saya kan kurang begitu ngerti ya, Bu. Iya. Ya mohon barangkali saya dikasih tahu, Bu, untung dan ruginya gitu, Bu. Oh iya. ya. Terima kasih, Bu. Keuntungan dan kerugiannya ketika anak bermain air. Iya. Dan itu juga berkaitan dengan pertanyaan Ibu. Kecerdasan apa sih yang bisa kita munculkan Iya. ketika anak difasilitasi untuk bermain air. Nah, mengenai kegiatan di lembaga PAUD,
tentunya kita harus paham dulu ya Bu, kecerdasan majemuk itu apa saja. Iya Bu. Nah Bapak sudah tahu belum Pak kecerdasan majemuk itu apa saja? Belum tahu Bu. Boleh saya ulas sebentar Iya, ya Bu ya? Tolong dijelaskan. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan bahasa, yaitu bagaimana anak mampu mengkomunikasikan segala kebutuhannya melalui alat komunikasi yaitu bahasa. Kemudian kemampuan atau kecerdasan matematik, logika matematik, bagaimana anak mengembangkan konsep-konsep bilangan, angka, ukuran, dan kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan bagaimana anak menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk beraktivitas. Kecerdasan selanjutnya, kecerdasan visual spasial. Bagaimana anak mengkoordinasikan mata dan tangannya untuk berada pada satu ruang tertentu. Dan itu dikembangkan namanya kecerdasan visual spasial. Kecerdasan selanjutnya, kecerdasan naturalis. Yaitu kecerdasan bagaimana anak memahami lingkungan alam sekitar. Misalnya ketika dia lihat, oh di sana mendung, berarti aku harus bawa payung. Seperti itu kecerdasan naturalis. Kemudian kecerdasan interpersonal, bagaimana anak memahami orang lain, membuat dirinya nyaman dan membuat orang lain nyaman. Kemudian kecerdasan intrapersonal, artinya kecerdasan bagaimana dia memahami dirinya. Aku mau jadi ini berarti aku harus bisa ini. Ya, memahami kebutuhan dirinya untuk mengembangkan imajinasinya, cita-citanya seperti apa. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Ya, kecerdasan bagaimana anak mampu membedakan suara-suara, mampu membedakan birama dan irama, dan bergerak sesuai irama. Itu tidak mudah buat anak dan harus kita kembangkan. Nah, kedelapan kecerdasan itu ditambah lagi satu, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu kecerdasan bagaimana anak mampu memahami konsep-konsep religi untuk diterapkan dalam kehidupan. Nah, semua kecerdasan itu harus ada di dalam mindset kita sebagai orang dewasa, sehingga ketika kita melihat anak melakukan sesuatu, ketika anak bermain dengan apapun, kita akan melihat, oh ini berarti muncul kecerdasan ini. Oh, dia muncul kecerdasan ini. Misalnya ibu di lembaga, ketika anak bermain air, ibu sediakan botol-botol, ya. Botol itu bukan hanya satu ukuran, tapi banyak ukuran. Nah, di situ akan muncul kecerdasan matematiknya tentang ukuran. Kemudian ketika dia masukkan air ke dalam corong, dia hitung 1, 2, 3. Ketika masukkan air ke dalam botol tidak tumpah, itu visual spasialnya muncul. Kinestetiknya muncul. Jadi anak ada banyak kecerdasan yang bisa dimunculkan hanya dengan bermain air. Nah, saya akan melakukan beberapa kegiatan dengan anak-anak, dan mungkin kiat-kiat sederhana ini bisa akan membuat lebih paham Bapak Ibu tentang bagaimana bermain air itu. Terima kasih, Bu. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini melalui kegiatan bermain air. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah janji saya akan memberikan kiat-kiat sederhana melakukan kegiatan bermain air bersama anak-anak, sehingga apa yang kita khawatirkan itu sebetulnya tidak akan terjadi, dan bahkan kita akan bisa melihat keuntungannya untuk proses belajar anak. Bapak Ibu bisa lihat di monitor ini. Oh iya. Ya, saya tinggal dulu ya. Iya. Hari ini kita bermain di sentra eksplorasi dengan bahan-bahan alam. Bahan alam apa aja sih? Air. Air bersumber dari mana? Dari tanah, dari alam ya, nggak ada yang bisa bikin air. Kamu bisa bikin air tidak?
yang bisa bikin air cuma Tuhan. Nah, kita akan bermain dengan berbagai macam mainan dengan air. Di sana ada mencuci baju. Bagaimana caranya kita mencuci baju ya? Dikasih masuk ke air sabun dulu, ya kan? Masuk air sabun, dikucek, digiles-giles, kemudian dibilas. Diapain? Dibilas supaya sabunnya hilang. Setelah bilas, diperas, terus dijemur. Nah, kalau di sana ada mencuci piring. Bagaimana kita mencuci piring prosesnya? Proses mencuci piring. Masuk dengan air sabun, dimasukkan ke air sabun. Dibilas, kemudian ditaruh di rak piring. Mandikan bayi. Ada yang mau mandikan bayi tidak? Kalau mandikan bayi gimana caranya? Dinda, mandikan bayi. Gimana? Rambutnya dikasih sampo, kemudian dimandikan air. Kena matanya boleh tidak? Tidak. Terus dilap dengan handuk, dikasih minyak telon, dikasih bedak, baru dipakai baju ya. Ya, kalau sudah mandi, sudah rapi, baru boleh minum susu. Sekarang Ibu Dian mau atur mainnya. Yang namanya dimulai dengan huruf A. Andini dan Adit boleh main mencuci baju. Aku nggak bisa, Bu. Coba dulu, baru bilang tidak bisa. Nanti boleh pindah kalau sudah selesai, ya? Oke, Adit sama Andin silakan. Sekarang dari E. Egen dan Ellen boleh main mandikan bayi. Ya. Nanti boleh tuker lagi. Ya. Egen boleh? Egen nggak mau yang mana Egen? Nah, Pandu sama Dinda boleh main pancingan dulu. Kamu sendiri dulu sama Ibu Dian. Ya, oke. Nanti Dinda boleh tukeran. Saya memfasilitasi kebutuhan bermain anak untuk belajar banyak hal dengan media air. Sebab air adalah salah satu media yang paling disukai anak. Kita lihat saat anak bermain dengan boneka yang dimandikan, main dengan perabot rumah tangga yang harus dibersihkan, atau mencuci pakaian, mereka belajar tentang urutan kerja yang berguna bagi kehidupan mereka nanti. Jangan lupa dihandukin ya. Gimana Dinda? Ya, berhasil dapat ikan. Taruh di mana ikannya? Taruh dulu di sini. Ambil lagi yang lain. Oke ya. Pandu sudah selesai. Sekarang pakai bedak dulu bayinya. Ya. Sini ditaruh di sini. Di sini Pandu. Taruh di atas handuk. Ya. Dibedakin. Tunggu dulu lihat. Kalau sudah dijemur, yang benar jemurnya lihat. Kalau begini bisa kering tidak? Kira-kira. Sudah, adiknya kedinginan loh, sudah dari tadi mandi. Kasihan. Saat tangan-tangan mereka bergerak memegang boneka bayi, handuk, membedaki, memegang piring dan sabut pencuci, memeras dan menggilas pakaian, serta menjemurnya, anak melatih kekuatan motorik halusnya yang diperlukan untuk menulis.
Masukkan tangan kanan dulu. Tangan kanannya adik mana tangan kanannya adik? Yang ini. Tangan kanan. Masuk. Oke. Tangan kiri. Iya, Pandu berhasil. Hore, adiknya sudah cakep. Boleh taruh di sini. Boleh, mau minum susu. Saat anak membedakan air bersabun dan air biasa untuk membilas, mereka mengembangkan konsep pengetahuan baru dan ini berarti kemampuan logika matematikanya menjadi terlatih. Matematika kan bukan hanya soal hitungan dan angka, tapi juga bagaimana kita mampu memecahkan masalah secara logis. Pandu boleh main yang lain ya. Nah, jadi ada banyak yang bisa kembangkan saat anak bermain air sepanjang kita orang dewasa dapat membimbing mereka dengan sabar, ikut terlibat dalam permainan mereka, dan memfasilitasi untuk kebutuhan belajar mereka. Nah pemirsa, kita sudah lihat bagaimana anak-anak usia dini melakukan kegiatan bermain yang menyenangkan. Kita memang lihat seluruh badannya basah atau pakaiannya basah. Tetapi itu sebetulnya tidaklah perlu dibesar-besarkan karena masih dalam batas yang wajar dibandingkan dengan manfaat dari bermain air itu sendiri bagi anak usia dini. Nah, setelah ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan guru dan orang tua murid tentang bagaimana mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini melalui bermain air yang menyenangkan. Jangan kemana-mana. Program Guruku. Bapak Ibu tadi sudah lihat ya bagaimana saya berinteraksi dengan anak-anak bermain air. Dan itu semua harus ditata lingkungan mainnya agar bermanfaat buat anak-anak dan ketiga konsep itu bisa masuk, yaitu bagaimana anak ketika beraktivitas menemukan pengetahuan baru, kemudian mengembangkan keterampilan hidupnya, dan yang ketiga mengembangkan sikap positif. Tiga itu harus muncul di semua kegiatan main anak, termasuk di kegiatan main air. Jadi tadi kan Bapak sudah lihat betapa mereka antusias main air, dan itu semua harus kita kita berikan dukungan dari awal sebelum main sampai mereka menemukan pengetahuan barunya dengan bermain itu. Tapi ada yang ingin saya tanyakan Bu Dian.